pelajaran fikih MTS Negeri 6 Bantul kelas 8. Hari ini Ibu akan membahas tentang zakat yang bertema dalam e-book yang kita pelajari, dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Oke, ini ada tujuan pembelajaran, bisa dibaca di bawah. Ada 1 sampai 7. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat. Apa saja sih ketentuan zakat? Ini nih, pertama, pengertian zakat. Yang kedua, hukum dan dalil serta mustahiyakah. Nah, pengertian zakat sama hukum dan dalilnya alhamdulillah sudah kita bahas di minggu lalu ya. Dan sekarang kita akan memasuki mustahil zakat. Akan tetapi sebelum masuk dalam mustahil zakat, Ibu akan membahas secara sekilas apa sih pengertian zakat serta hukum dan dalilnya. Pengertian zakat. Arti zakat secara bahasa adalah tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan secara istilah adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, tulus, menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Hukum zakat. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 103 serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kita masuk dalam mustahil zakat. Apa mustahil zakat itu, Nak? Oke, benar sekali. Mustahil zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ibu ulangi, mustahil zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya alias mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Apa saja itu, Nak? Oke, 8 golongan tersebut adalah yang pertama, fakir, kedua miskin, ketiga ghamil, keempat mu'alaf, kelima riqab, keenam gharim, ketujuh sabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Nah, kita akan bahas yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Ketiga, ngamil. Ngamil adalah orang atau lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Kelima, riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. 6. Gharim. Gharim merupakan seseorang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Ketujuh, sabilillah. Seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam ibnu sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Yang terakhir, ibnu sabil. Musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Oke, kita sekarang akan masuk dalam orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Kedua, keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, orang non-muslim. Keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Kelima, budak. 5 tersebut merupakan orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Tetapi
Orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat, yakni amil, mu'alaf, orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan 2 orang yang sengketa, dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya. Kedua, keturunan Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Ketiga, orang non-muslim selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'ad mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki alias wajib zakat. Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Kelima, budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukotob, budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Sekian dan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan silahkan pelajari tentang macam-macam zakat. Terima kasih atas kerjasamanya, Nak. Thank you. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi